Mendesain struktur organisasional, desain adaptif. Topik pembahasannya, organisasi kontemporer, mengorganisasikan untuk berkolaborasi, pengaturan kerja yang fleksibel, tenaga kerja kontingen, tantangan desain organisasi saat ini. Desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer merupakan struktur organisasi kebalikan dari struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi ini lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Beberapa karakteristik utama dari desain organisasi kontemporer termasuk fleksibilitas. Organisasi kontemporer cenderung lebih fleksibel dalam struktur mereka. Mereka mungkin menggunakan model organisasi matriks, jaringan, atau tim yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan tuntutan bisnis. 2. Pendekatan berbasis tim. Tim menjadi komponen paling penting dalam banyak organisasi kontemporer. Mereka digunakan untuk mempromosikan kolaborasi, inovasi, dan respon cepat terhadap perubahan. 3. Teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran kunci dalam mendesain organisasi kontemporer. Hal ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara efisien, mengelola data, dan memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim yang berlokasi di berbagai lokasi geografis. Mengorganisasikan untuk berkolaborasi. Mengorganisasikan untuk berkolaborasi adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan struktur yang mendukung kolaborasi efektif dalam organisasi. Kolaborasi merupakan kunci untuk meningkatkan inovasi, produktivitas, dan kemampuan organisasi untuk menyelesaikan masalah kompleks. Kolaborasi internal. Kolaborasi internal merujuk kepada kerja sama antar berbagai departemen, tim, atau unit dalam suatu organisasi. Kolaborasi internal adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kolaborasi internal dalam organisasi. 1. Komunikasi yang terbuka dan jelas. 2. Pemahaman bersama tujuan dan prioritas. 3. Penggunaan alat dan teknologi kolaboratif. 4. Penunjukan pimpinan kolaboratif. 5. Budaya kolaboratif. Kolaboratif eksternal. Eksternal merujuk kepada kerjasama antara organisasi dengan pihak eksternal, seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, lembaga pemerintah, lembaga akademik, organisasi nirlaba, dan pihak-pihak lain di luar organisasi. Kolaborasi eksternal adalah penting untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan inovasi, dan memperluas jangkauan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi untuk kolaborasi eksternal. 1. Pilih mitra dengan bijak. 2. Komitmen bersama. 3. Komunikasi yang terbuka. 4. Pertemuan rutin, fleksibilitas. Selanjutnya, pengaturan kerja yang fleksibel. Pengaturan kerja yang fleksibel adalah pendekatan yang memungkinkan karyawan untuk memiliki lebih banyak kendali atas kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja. Pendekatan ini dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Berikut adalah beberapa pengaturan kerja yang fleksibel yang dapat diterapkan dalam berbagai organisasi. Yang pertama, jadwal kerja fleksibel. Mengizinkan karyawan untuk memilih jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, selama mereka mencapai target produktivitas dan memenuhi tenggat waktu pekerjaan. Menawarkan opsi seperti kerja paruh waktu, kerja siang malam, atau kerja selama beberapa hari dalam seminggu. Yang kedua, kerja jarak jauh. Memungkinkan karyawan untuk bekerja
dari lokasi yang mereka pilih, seperti rumah atau tempat kerja yang jaraknya lebih dekat dengan rumah. Perlu dilakukan manajemen dan pengawasan yang efektif untuk memastikan karyawan tetap produktif. Yang terakhir, cuti tidak tetap. Memberikan opsi cuti tidak tetap yang dapat diambil oleh karyawan tanpa harus melalui proses yang rumit atau persetujuan yang panjang. Ini dapat mencakup cuti berbayar maupun tidak berbayar, kebijaksanaan kerja dari tempat yang berbeda. Selanjutnya, tenaga kerja kontingen. Tenaga kerja kontingen juga dikenal sebagai tenaga kerja yang fleksibel atau tenaga kerja kontrak, merujuk kepada pekerja yang dipekerjakan dalam jangka waktu yang terbatas atau tanpa jaminan pekerjaan jangka panjang. Tenaga kerja kontingen seringkali tidak menjadi karyawan tetap dalam suatu organisasi dan biasanya bekerja sebagai pekerja lepas atau kontraktor. Selanjutnya, tantangan-tantangan desain organisasi saat ini. Desain organisasi saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang mungkin mengharuskan organisasi untuk beradaptasi dan berevolusi. Beberapa tantangan desain organisasi saat ini meliputi: yang pertama, perubahan cepat dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, kompleksitas dan globalisasi. Yang keempat, kepemimpinan adaptif. Yang kelima, keseimbangan kerja hidup. Yang terakhir, peningkatan kompleksitas tugas. Studi kasus perusahaan ABC, transformasi menuju desain organisasi adiktif. Latar belakang, perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Mereka menghadapi tekanan dari persaingan yang semakin ketat, perubahan cepat dalam teknologi produksi, dan perubahan preferensi pelanggan yang dinamis. Manajemen perusahaan menyadari bahwa struktur organisasi mereka harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk mempertahankan daya saing. Tindakan yang diambil: 1. Analisis lingkungan bisnis. Perusahaan ABC melakukan analisis mendalam tentang tren pasar, perubahan teknologi, dan pelanggan. Mereka menyadari bahwa respon cepat dan fleksibilitas organisasi diperlukan. 2. Pembaruan struktur organisasi. Mereka melakukan restrukturisasi organisasi mereka dengan menghapus sebagian besar batas hierarki tradisional. Mereka menggantikannya dengan model struktur yang lebih fleksibel dan adaptasi. 3. Proyek otonom. Perusahaan ini memutuskan untuk menerapkan tim proyek otonom yang memiliki kendali atas proyek dan keputusan mereka sendiri. Tim ini diberi wewenang untuk mengambil keputusan lebih cepat yang memungkinkan perusahaan merespon pelanggan lebih efektif. 4. Kebudayaan inovasi. Mereka membangun budaya organisasi yang mendorong inovasi dan eksperimen. Semua anggota tim diundang untuk memberikan ide dan berpartisipasi dalam peningkatan proses kerja. 5. Pelatihan karyawan. Manajemen memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang lebih adaptif. Pelatihan berfokus pada kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang cepat. Hasil: dengan menerapkan desain adaptif dalam struktur organisasi mereka, perusahaan ABC berhasil mencapai hasil berikut. 1. Fleksibilitas yang lebih baik. Struktur organisasi yang lebih adaptif memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat merespon perusahaan di pasar dan teknologi. 2. Inovasi yang ditingkatkan. Budaya organisasi yang mendorong inovasi membentuk perusahaan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan proses produksi. 3. Peningkatan kepuasan pelanggan. Tim proyek otonom dapat merespon permintaan pelanggan lebih efektif, yang berdampak positif kepuasan pelanggan. 4. Karyawan yang lebih terlibat. Karyawan merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki perasaan kepemilikan terhadap proyek mereka. 5. Peningkatan produktivitas. Dengan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan inovasi yang ditingkatkan, produktivitas meningkat.
Dengan menerapkan desain adaptif dalam struktur organisasinya, perusahaan ABC berhasil mengatasi tantangan lingkungan bisnis yang cepat, berubah, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Ini adalah contoh